Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kita hadir kembali dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik tentang memanfaatkan hobi untuk dijadikan peluang bisnis. Dan kita bersama yang pertama ada Bapak Kadis Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendri Arulan. Dan selanjutnya kita bersama Ibu Yanti dengan Ananda kita, Aisyah, yang nanti akan memberikan inspirasi bagaimana memanfaatkan atau dari hobi jika ditekuni akan menjadi peluang bisnis, dan ini sudah menjadi hobi yang menjadi seorang profesionalitas, terutama bagi Aisyah, Ananda Aisyah, yang kini memanfaatkan hobinya yaitu menggambar atau melukis di atas piring, ya Bu ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama Bapak Hendri Arulan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pak Hendri, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita dalam keadaan sehat, ya mudah-mudahan pemirsa di rumah juga terus diberikan kesehatan di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, amin. Ini spesial Pak, tema kita hari ini memanfaatkan hobi menjadi peluang bisnis, dan kita nanti berbincang dengan Bu Aisyah dan juga Bu Yanti dan juga Aisyah tentang bagaimana menginspirasi ini dari hobi-hobi yang ditekunin ini menjadi peluang yang cukup menjanjikan gitu Pak ya. Nanti kita bahas bersama. Ya, selanjutnya ada Ibu Yanti dengan Ananda kita Aisyah. Langsung saja kita sapa Bu Yanti. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin disapa dulu kalau bisa di rumah, silakan. Iya, selamat sore. Saya Yanti, mamanya dari Aisyah. Ya, terima kasih sudah hadir di rumah dengan dikunjungi Bapak Kadis dan Batam TV. Ya, terima kasih juga udah untuk mungkin mengangkat hobi Aisyah, mungkin sedikit banyaknya nantinya bisa memberi inspirasi, khususnya untuk anak-anak, orang tua yang mempunyai anak-anak spesial seperti Aisyah. Baik, ini kan sesuai dengan tema kita hari ini, kita mengenai memanfaatkan hobi untuk peluang bisnis. Ini khusus untuk Aisyah ya, yang Ananda kita yang spesial, ini dengan bakat yang luar biasa. Tapi saya ingin tahu dulu Bu, gimana cara awal cerita Ibu menemukan bakat dari Aisyah ini, Bu Yanti? Iya, ya seperti kita ketahui anak autis, kata orang ya, autistik ya itu punya unik, setiap anak-anak itu unik, nggak bisa kita bedain satu anak, kita samain ya, satu anak dengan anak yang lain, teman juga begitu ya. Kebetulan Aisyah itu dari kecil itu saya lihat dia udah kalau ketemu spidol atau apapun dia akan mencoret, menggambar. Walaupun belum bentuk tidak jelas gitu, tapi saat kita tanya dia bilang ini sepeda, padahal itu bukan sepeda, itu di mata kita. Imajinasi dia sepeda gitu ya. Begitu terus sampai ya dia makin berkembang, dia makin dewasa, makin besar ya. Dan nanti itu lebih dominan dari dia tetap suka mencoret-coret, suka menggambar. Ya pernah kita alihkan dia coba masuk les piano, ternyata dia nggak interested. Saya pernah masukin dia balet, ya untuk menggali ya. Namanya dia juga ya tanggung jawab saya sampai dia besar, jadi harus menggali potensi apa gitu kan. Nah sampai ya terakhir itu saya, karena dia menggambar itu makin bagus, saya mencoba pernah belajar menyulam, terus saya kasih pola sama dia jago menulis pola. Ya, jadi kayaknya memang anak ini udah ini memang passionnya mungkin di membuat pola, buat gambar gitu ya. Iya, buat gambar. Itu kalau boleh tahu di usia berapa Aisyah saat itu? Kalau Aisyah tuh mulai menggambar itu dari umur 3-4 tahun udah kelihatan. 3-4 tahun kelihatan. Terus tapi ya kita masih
ya saya belum, ya mungkin ya saya juga masih proses belajar untuk menerima dia, memberikan dia. Jadi ya belum langsung tek, oh ini bakat anakku, nggak segitunya gitu kan. Jadi ya proses panjang ya. Jadi mulai Aisyah tuh menggambar 2017. Nah, 2017 itu yang udah mulai kita menggambar dia di kanvas di mana gitu kan. 2017 waktu itu kita Aisyah masih ikut saya di Saudi. Jadi paling cuma untuk pajangan-pajangan di rumah kita gitu kan. Habis itu saya pulang ke Indonesia. Nah, COVID, Aisyah udah nggak punya kegiatan apa-apa. Jadi saya mulai mencari kegiatan dia. Kalau dia tidak dikasih kegiatan, itu dia hari-hari akan bermain laptop, ngalahin orang kerja. Main iPad, fokus main di laptop gitu ya, Bu, ya? Iya, bisa dari bangun ke bangun dia bisa main laptop. Jadi saya khawatir mata segala macamnya ya. Jadi akhirnya saya coba apa ya. Ya coba ada piring kosong di rumah, saya cobain. Aisyah bisa gambar di sini nggak? Awalnya gitu. Oh ternyata dia bisa. Terus saya coba dengan material lain, tas, dompet. Ya mulai saya coba promosiin gitu kan, maksudnya saya bilang ngangkat dia lah. Ya mulai itu ya di dompet. Oh ternyata tas yang udah rusak, tas kulit yang udah rusak. Ternyata di dia bagus lagi, bisa digambarin dia dengan mengcover yang sisi rusaknya. Nah, mulai ada teman yang ngirimin, ini tas tante udah rusak nih, boleh nggak Aisyah makeover lagi? Dia makeover lagi sama dia. Jadi ada tas, terus ada teman, oh saya mau ngasih teman saya gift, tapi pengennya spesial. Jadi dia ngirim nama saya dompet blank, dompet polos. Nah dilukis Aisyah maunya apa temanya? Oh maunya saya di Indonesia gitu kan. Jadi ada yang digambar sama batik, ada digambar wayang sama Aisyah. Jadi nanti dibalikin. Apinya gimana? Ya karena saya sendiri untuk mengembangkan Aisyah belum menarik pi. Jadi awalnya itu ya. Ya. Ternyata orang mungkin ya alhamdulillah orang impress sama anak-anak spesial, mungkin udah lumayan banyak mengapresiasi hasil karya dia gitu kan. Jadi oh ya saya bilang terserah aja deh. Ya mulai ya udah terkadang malah di luar data saya gitu. Oh paling gini, oh enggak ini untuk Aisyah nggak apa-apa. Jadi cerita seperti itu. Kalau untuk background pendidikannya Aisyah sendiri Bu, gimana? Aisyah waktu TK pernah saya masukkan di sekolah umum. Tapi dia tidak bisa bersosialisasi. Jadi akhirnya saya memutuskan Aisyah private teacher. Saya ngundang guru ke rumah untuk dia belajar huruf, belajar angka, segala macam. Dia di private teacher. Habis itu ya tetap terapi ya segala macam lah, terapi bicara, terapi okupasi, segala macam ya untuk anak-anak spesial gitu kan. Nah, baru terakhir karena kebetulan papahnya Aisyah itu kan memang bekerjanya pindah-pindah. Ya akhirnya kita nggak ada bisa fokus di satu sekolah. Akhirnya dia lebih ke lembaga-lembaga khusus anak spesial Aisyah sekolahnya. Nah, di situ Aisyah bisa belajar untuk mempermahir dia. Oh kalau gurunya ngelihat dia menggambar ya menggambar ya di situ dipermahir lagi, diarahin untuk gambar terus gitu kan. Nggak akademik, mungkin untuk akademik Aisyah itu memang dia cukup bisa membaca dan menulis. Bisa membaca dan menulis ya? Ya ada Aisyah bisa membaca menulis dua bahasa. Dia terkadang lebih cepat dia ke bahasa Inggris. Ke bahasa Inggris. Ya mungkin bagi dia kayaknya lebih cepat pemahaman bahasa Inggris kalau orang ngomong. Tapi biasanya kalau Ibu komunikasi ke Aisyah seperti apa? Mungkin dicontohin Bu, tanya namanya atau siapa gitu. Aisyah full name siapa? Aisyah Elona Azaria Hapsari. Oh ini. Ya nggak apa Bu. Aisyah apa? Ngapain hari? Oh Aisyah doing today? Photo camera. Oh foto kamera hari ini. Tadi malam? Tadi malam Aisyah ngapain? Malam. Kumi. Oh si Kumi, oh itu si Kumi, iya ya tadi omong si Kumi ya. Tapi dari Ibu sendiri nih Bu, ini memfokuskan nggak untuk Aisyah setiap hari harus menggambar, ada jadwal tetapnya nggak gitu bagi dia, atau gimana treatmentnya seperti apa? Mood ya, karena anak ini kan nggak bisa kita seperti anak-anak normal. Oh kamu harus nih kegiatanmu harus begini, nggak bisa. Aisyah tuh moodnya, kalau moodnya bagus dia
bisa 4 gini, bisa sehari kelar sama dia gitu kan. Tapi nggak dipaksain juga Nggak gitu. dipaksa. Ya, justru itu makanya saya masih Semutnya dia aja. ini ya. Makanya mungkin orientasi saya ada untuk ini misalnya untuk dia bekal dia nanti karena mungkin ini gitu kan. Cuman kan saya juga membatasi bahwa dia anaknya nggak bisa di pressure harus ditarget ya Pak ya, nggak Ya. bisa seperti anak-anak lain. Oh ini laku nih, kamu Ya. harus kejar kan nggak mungkin. Jadi selama ini saya masih promosiin Aisyah Semampu itu dia saja gitu. semampu Aisyah aja, nggak pernah punya target yang muluk-muluk. Nah, tapi ini kan banyak motif-motif dari berbagai motif yang dia buat. Itu passionnya lebih kemana? Tumbuh-tumbuhan kah atau memang dia suka motif-motif tumbuh-tumbuhan? Pada Gitu? dasarnya Aisyah tuh suka warna-warna cerah. Oh, dia suka yang cerah-cerah. Iya, dia suka warna cerah. Kalau dikasih ke pilihan ke dia, dia tuh misalnya ada berapa gambar saya kasih ini Aisyah mau yang mana. Dia akan mencari yang colorful. Oh, Dia akan sangat suka warna. suka yang berwarna. Tapi ini pilihan-pilihan warna dari karya-karya ini dia yang pilih Dia- sendiri. Kalau misalnya enggak baik dari contohnya memang ada tapi dia nggak akan fix sama. Dia apa untuk ini aja acuan sama dia. Baik, ya kita ke Pak Henry. Pak Henry, gimana Pak melihat cerita dari Ibu Yanti tadi dengan Aisyah? Ini menekuni hobi, awalnya hobi dia suka menggambar, akhirnya ditekuni terus dengan dukungan dari orang tuanya yang cukup kuat. Akhirnya Aisyah bisa menciptakan karya-karya fantastis seperti ini Pak, terutama di keramik dan juga di seperti yang kita lihat di belakang botol-botol dihias sama Aisyah menjadi lebih menarik. Dan ini bagaimana Bapak dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri melihat ini peluang hobi kalau ditekuni ini bisa menjadi peluang yang bagus Pak gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Kebetulan kita nih bekerja sama dengan Batam TV. Ya. Ya, kegiatan kita sebenarnya adalah melaksanakan berbagai macam kegiatan promosi lah ya. Promosi dan mengenalkan produk daripada pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Ya. Ini kalau tidak salah kita sudah ke 23 kalau tidak salah. Tapi hari ini khusus. Hari ini khusus Spesial, Pak, ya? kita spesial. Kita tidak ke benar-benar pelaku usaha. Nah, di sini kita mencari, kita mempelajari dan kita menggali dari apa informasi yang disampaikan oleh Ibu tadi Ibu Yanti. bahwa hobi ini bisa dijadikan peluang bisnis. Ya, jadi memang tadi disampaikan oleh Ibu bahwasanya memang fokusnya tidak ke bisnis ini. Awalnya. Fokusnya bagaimana memberikan hobi atau apa yang diinginkan oleh anak kita Aisyah spesial ini untuk beraktivitas keseharian untuk mengisi waktu Ananda Aisyah dalam kesehariannya. Tapi kalau kita lihat daripada hasil produk yang dibuat, kalau saya lihat ini suatu kendi yang awalnya polos, Ya. awalnya polos putih, tapi ini sudah dikaryakan oleh Ananda Aisyah, anak kita yang spesial. Ini menghasilkan sesuatu yang Karya seni bernilai karya seni yang bernilai tinggi. bernilai jual lah. Ada nilai jualnya untuk menghasilkan cuan istilahnya. Ya, jadi memang pada kesempatan sore hari ini kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ya. yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kami menggali potensi dari sisi hobi ini dapat menjadikan cuan bagi para ananda-ananda ataupun yang lain lah yang selama ini hanya sekedar hobi, tetapi hobi itu bisa kita jadikan peluang bisnis. Ya. Ya, Dan ini saya rasa spesial juga dari hobi itu bisa melatih Aisyah juga Ibu ya. Untuk mengisi waktunya, fokusnya juga gitu ya. Ini sebagai terapi juga, hobinya untuk terapi dia juga. Betul. Baik, kita ke Bu Yanti lagi pemirsa. Bu Yanti, selain hobi dia Aisyah ini menggambar, dia sukanya ngapain aja selain menggambar gitu? Selain menggambar, dia suka storytelling. Storytelling. Ya, storytelling ya, cuman kalau kita
suruh Aisyah storytelling di sini, dia nggak akan bisa berhenti karena misalnya dia habis ini nonton film 1 jam, dia akan storytelling paling nggak setengah jam, jadi nggak akan sabar kita untuk mendengar ya. Ya, dia masih bercerita kembali ya, terus iya, dia bercerita kembali. Dan dia misalnya ada jeda, dia akan ada jeda gitu, dia nggak akan langsung bablas gitu, nggak. Dan itu dia lebih nyaman dengan bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau untuk karya-karya yang dihasilkan oleh Aisyah sampai sekarang apa aja, Bu? Mungkin bisa dijelaskan di belakang ini banyak itu. Ya, jenis-jenisnya apa aja? Ini botol-botol bekas ya. Ini mungkin kalau ini ya botol minuman energi ya. Ya ini dari barang yang nggak dipakai lagi gitu. Nggak dipakai lagi ini ya. Ini mungkin pada tahu sih sebenarnya ini botol apa ya. Ya ini juga ya, ini kayak botol clay, botol madu ya. Ya ini juga botol madu ya. Botol madu yang diiniin sama Aisyah, dijadiin ya di makeover lah. Ya rata-rata sih ini ya botol madu, botol minyak, botol kaleng-kaleng ya, ini kaleng ya. Ini kayak boleh dibilang ya, ini kaleng-kaleng bekas ya. Nah, jadi mungkin Aisyah sebenarnya support recycle ya, daur ulang. Ya ini sebenarnya ya kaleng yang nggak ada nilai guna lagi sebenarnya. Tapi menjadi barang seni jadinya. Ya, barang seni mungkin bisa jadi tempat pensil atau apa ya. Tapi sejauh ini Bu, Aisyah sendiri udah punya galeri seni gitu. Kedepannya seperti apa mungkin? Kedepannya ya mungkin namanya orang tua. Ya saya ingin Aisyah punya bekal sendiri ya Pak ya. Kita nggak mungkin selamanya hidup. Ya mungkin siapapun yang mungkin ya, kalau nggak tahu saya papahnya umurnya nggak panjang, mungkin siapa yang jaga Aisyah, dia mungkin bisa punya dengan kemampuannya sendiri, dia bisa membiayai dirinya sini. Itu sebenarnya si impian saya ya. Mungkin ada siapa yang menjaga dia tidak membebani orang tersebut dengan kemampuannya. Makanya saya juga mulai promosi di IG segala macam. Mungkin bisa disebut Bu, IG-nya apa gitu? Spesiale Aisyah. Spesiale Aisyah. Iya, mungkin bisa di follow. Ya di situ karya-karya Aisyah banyak di situ. Nah, berarti foto-foto ini juga ada di sana Bu, hasil karyanya semua. Ya. Dan itu maaf itu bisa dibeli atau gimana? Bisa. Saya sih istilahnya adopsi ya, boleh adopsi sih karyanya Aisyah ya. Dan saya selama ini tidak pernah menaruh harga ya. Jadi ya justru terkadang harga itu justru orang mungkin ya karena Aisyah spesial itu ngasih ya. Cuman sementara ini ya karena kita orang tuanya masih cukup, ada rezeki dari Allah yang lain ya Pak ya. Nah, kalau ada hasil karya Aisyah itu masih saya donasikan semuanya. Untuk dinosikan kembali. Iya, saya donasikan kembali. Mungkin beliin alat-alat tulis untuk anak panti atau apa gitu kan. Ya selama ya memang kita sama papahnya udah punya prinsip ya, selagi kita dikasih rezeki sama yang di atas ya, Aisyah punya sekarang itu untuk murni untuk kita donasikan kembali. Ya mungkin lain ceritanya nanti suatu saat saya nggak ada, papahnya nggak ada, itu lain ceritanya, mungkin itu bekal lah ya Pak ya. Tapi kan dia udah punya passion di sini Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Dan pemirsa Batam TV, bincang-bincang kita terkait memanfaatkan hobi untuk peluang bisnis akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan.
Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Bagaimana memanfaatkan hobi untuk dijadikan peluang bisnis. Dan kita masih bersama Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Albulan, dan juga Ibu Yanti, dengan ananda kita Aisyah, yang menginspirasi kita hari ini bagaimana perjalanan Aisyah menekuni hobinya dan kini sudah menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Baik, mungkin saya ke Pak Henry dulu, Pak. Pak Henry, mungkin bagi para pelaku UMKM, kalau kita bilang para pelaku UMKM di luar sana yang juga ingin memanfaatkan hobinya, menekuni hobinya untuk dijadikan peluang bisnis seperti yang dilakukan Bu Yanti dan Aisyah, itu mungkin hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan, Pak? Gitu. Baik, kita memang banyak lihat di luar sana, bagi para pelaku usaha di luar sana, saya rasa memang pada dasarnya mereka ini awalnya hobi, tapi memang hobi yang kita laksanakan ini kalau tidak kita barengi dengan peluang bisnis ada di sana, kita tidak manfaatkan, nanti sifatnya konsumtif nanti, ya kan? Hobi ini sifatnya konsumtif kalau kita tidak ngambil peluang di sana. Berbagai macam hobi, seperti dulu ada hobi memasak, ada hobi menjahit, ya kan? Ada juga hobi fotografer misalkan. Ini kan berawal dari hobi. Jadi memang kalau kita melaksanakan suatu kegiatan itu dari hobi kita, itu kalau kita
bawa ke peluang bisnisnya itu lebih mudah dan lebih gampang, dan kemungkinan keberhasilan itu lebih besar. Tapi pada kesempatan hari ini memang Ananda Aisyah yang hobinya menggunakan spidol menggambar di atas berbagai macam wadah, apakah mungkin keramik, apakah di tas, dan ini peluang usahanya ada di sini. Macam-macam lagi Pak ya? Macam-macam usaha yang bisa dibuat. Ya, bisa saja make up dari tas yang kemungkinan sudah mulai rontok kulitnya segala macam. Ini bisa ditutupi dengan karya daripada Ananda kita. Ini bagian daripada hobi, dan ini juga merupakan bagian peluang bisnis. Tinggal kita saja nanti yang mengambil peluang itu, tentunya ibu dari Ananda Aisyah yang mengambil peluang ini untuk masa depan dia. Ini khusus anak spesial. Tapi kalau masyarakat luar sana yang normal, yang selama ini hanya menjalankan hobi yang bersifat konsumtif, kenapa kita tidak ambil peluang untuk berbisnis? Berbagai macam jenis hobi yang bisa kita cari peluang bisnis di sana. Itu mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini menginspirasi bagi kawan-kawan yang mungkin yang sama dengan Ananda Aisyah, juga demikian membuat peluang bisnis dari apa yang disukainya, yang jadi hobinya, ya bisa dimanfaatkan jadi peluang bisnis. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih Pak Endi. Saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, mungkin selain dari menggambar keramik, barang-barang apa lagi yang hasil karya dari Aisyah ini? Ya saya, ya boleh. Ini salah satunya ini ya. Ini tas Aisyah nih sebenarnya sudah udah banyak apa ya, orang bilang kutu air mungkin ya, hitam-hitam, dan kondisi tasnya masih layak pakai, cuman kondisi fisiknya tidak enak dilihat. Tapi kalau ada yang kayak gini pesanan bisa Aisyah? Bisa hubungi langsung ke IG-nya Bu ya? Iya boleh, IG-nya. Jadi ini malah ini tas ini saya pernah suatu hari pergi ke tokonya dia, ke toko brand ini gitu kan. Dia dari saya datang itu si yang penjaga toko selalu ngeliatin Aisyah karena dipakai. Terakhir saya bilang, ya akhirnya setelah saya keluar dari toko itu dia nanya, kamu beli itu limited edition di country mana? Dia nanya itu kamu beli limited edition dari negara mana? Dia bilang kan, karena kebetulan itu tuh saya lagi berkunjung ke kakaknya di Melbourne gitu kan. Jadi dia bilang, jadi dia udah nggak ngira kalau ini dilukis Aisyah. Handmade lagi ya? Ya handmade, dia bilang limited edition. Limited edition. Jadi ya itu ya ada berapa, ini dompet juga udah rusak sebenarnya ya, udah kulitnya udah pecah. Jadi dicoba di cover lagi sama Aisyah. Ya ini juga ya, ada juga tas ini ya, tas kulit. Dia saya coba udah berapa bahan sih, saya coba di kanvas bisa, di bahan kulit bisa, di sintetis juga bisa. Ini sebenarnya sintetis ya, kulit sintetis. Mungkin Ibu Yanti bisa berbagi sedikit Bu, bagi mungkin para orang tua di luar sana yang punya anak spesial seperti Aisyah gitu. Itu untuk menemukan bakat yang seperti sudah ditemukan oleh Aisyah. Poin-poin apa Bu? Apa yang perlu orang tua lakukan untuk mendorong bakat anak spesial seperti Aisyah gitu? Ini mungkin awalnya agak melankolis ya. Sebenarnya penerimaan orang tua dulu. Kita juga harus terima dulu gitu ya. Selagi kita belum bisa terima, kita belum bisa nego dengan diri kita, itu nggak akan gampang kita untuk yang kita ngelihat cuma kekurangan di anak kita. Ya mungkin ya cuma kok anak orang begitu, kok anak saya begini. Ya tapi itu proses ya, nggak gampang untuk saya nyampe situ juga nggak gampang gitu. Cuman satu yang saya yakini, dan itu memang nasihat dari psikiater pertama yang memvonis dia. Itu udah mungkin tiap ada yang bertanya sama saya akan jawab gitu. Katanya jangan pernah sembunyikan keadaan anakmu ke siapapun. Karena itu yang akan meringankan kamu saat kamu berada di lingkungan umum. Ya misalnya misalnya orang akan bercerita, oh dasar lu punya anak autis lu ya. Tapi kalau kamu udah membuka diri, oh aku punya anak autis, nggak akan orang di luar tuh sebenarnya nggak akan mengeluarkan statement.
Jadi ibu udah memprotek diri ibu untuk tidak disakiti, untuk tidak tersakiti. Jadi mungkin yang untuk pertama bagi orang tua yang memiliki anak spesial, penerimaan dulu. Ya, penerimaan. Satu tipsnya yaitu bagi saya, kayak saya mengenalin Aisyah ke siapapun. Saat misalnya apalagi saya yang pindah-pindah tinggal ya, saya tuh ngenalin diri saya punya anak 2, satunya udah kuliah, satunya spesial. Nggak pernah saya, yang spesial ini nggak pernah saya langsung saya garis bawahi bahwa saya punya anak spesial. Jadi orang lain akan langsung notice ya Pak. Iya, dia akan langsung notice, oh bahwa spesial itu mereka akan mencari tahu. Jadi tidak akan menggunakan statement macam-macam mungkin ya. Jadi saya udah memprotek diri saya nggak untuk salah paham. Ya. Dan setelah kita menerima, otomatis kan kita mencari, ya siapapun orang tua pasti pengen mencari yang terbaik untuk anaknya. Nah, disitulah kita mulai melihat apa yang diminati si anak. Karena sebenarnya anak-anak spesial itu malah, mungkin Bapak baca itu, ada yang menghafal 30 juz Al-Quran. Dia tidak bicara kanan kiri, tidak bersosialisasi. Dia memang fokusnya di situ. Fokusnya di situ, Masya Allah ya. Jadi tiap anak spesial seperti yang saya awal tadi, nggak bisa kita bandingin A, B, C, itu dia pun unik. Oh kok anak saya nggak begitu? Pasti dia punya titik ya, cuman ya itu menggalinya tadi itu yang memang butuh waktu, butuh effort lebih ya Pak ya. Misalnya ya itu penerimaan dulu. Kalau kita udah nerima, isunya kita akan memberikan yang apa yang terbaik kita punya. Kita gali potensinya. Mungkin orang tua juga belajar cara treatment anaknya gitu ya. Ya, karena kita udah menerima. Kalau udah menerima kan udah ini ya Pak ya. Kurang lebih itu sudah satu paket. Jadi kita akan berusaha ya seperti ibu-ibu di luar punya anak normal pasti akan berusaha maksimal untuk anaknya. Nah, saat kita udah menerima anak spesial, kita juga ekstra lebih ketimbang yang punya anak normal untuk mencari potensinya. Benar sekali Bu. Ya, jadi saya bilang ya untuk pesan saya di sana itu jangan pernah sembunyikan anak-anak spesial kita, karena mereka berhak untuk tahu lingkungannya, mereka tahu. Mereka tahu di iniin. Nah, cuma satu yang membuat saya kurang mau membesukkan Aisyah ke sekolah umum ya, salah satunya itu saya takut bully. Jadi dengan anak-anak makanya saya lebih memprotek Aisyah untuk ini private teacher dulunya. Private teacher. Baik, nah kalau kita bicara hasil karya dari Aisyah ini udah kemana aja gitu? Ya sebenarnya hasil karya Aisyah udah kemana-mana sebenarnya. Udah kemana-mana? Ya kemana-mana. Ya soalnya kebetulan karena Aisyah tinggalnya di luar, pindah-pindah juga. Ya punya teman banyak di luar. Ya mereka suka, ayo kalau aku pulang ke Indonesia aku mau ya Yan, ya mau dikirimin, ya saya kirimin ya. Ya jadi ya udah ada yang dibawa orang ke Eropa, dibawa orang ke Saudi, dibawa orang ke Australia, ya udah ada itu kan karya Aisyah. Udah dunia lah ya. Iya deh ya, go internasional ya deh. Tapi sifatnya hanya dibawa aja ya? Ada Pak, ada fee-nya, ada fee-nya dan itu kadang di luar bayangan saya malah. Ya mungkin karena selalu notice bahwa Aisyah itu akan berbagi. Jadi saya selalu ya di IG-nya saya juga Aisyah juga saya bilang Aisyah berbagi. Aisyah berbagi itu dengan konsep ya itu tadi. Kalau dia punya income untuk sementara sampai saat ini saya masih berbagi. Jadi ada Aisyah berbagi saya ininya ya, tagarnya ya ada Aisyah berbagi. Tapi kabarnya ada kerjasama dengan dinas juga Bu. Dia pernah buat itu seperti apa ceritanya sedikit? Ya mungkin ya dari kita pergaulan teman gitu kan, sehingga ada yang membuka jalan untuk Aisyah ketemu dengan pembina UMKM Batam. Ya, dan yang lagi mencari untuk melukis maskot. Maksudnya kalau kita di print ke apa sih namanya ya? Kayak banner itu di print gitu itu ya? Udah biasa. Jadi akhirnya Aisyah diminta tolong untuk Aisyah bisa melukis maskot si Kumi. Aisyah siapa sih? Maskot apa? Aisyah? Si Kumi itu apa? What is Sikumi? Slow fish. Oh ya di Kota Batam. Aisyah kasihkan ke ibu siapa waktu itu? Ibu Mita. Ibu Marlin. Nah, Bu Marlin Agustina Rudi. Iya. Aisyah menyerahkan di atas panggung. Ya. Dia memoris, makanya tadi Ibu Leni datang tadi Aisyah masih ingat Sikumi, dia langsung cari di iPad-nya, bisa Sikumi.
Tapi Ibu Yanti sendiri dan Aisyah juga ini aktif di yayasan atau seperti apa gitu? Ini dari yayasan Aisyah Berbagi gitu, gimana? Awalnya saya punya mimpi ya, sampai ini masih mimpi ya. Kalaupun Aisyah besar nanti misalnya dengan hobinya dia menjadi besar, impian saya cuma Aisyah Berbagi. Disitulah saya pingin mungkin untuk anak-anak. Ya ini masih mimpi saya sampai saat ini. Sampai saat ini masih mimpi ya. Kalau Aisyah tuh memang bisa karya-karyanya punya nilai jual yang tinggi, udah punya pasar. Gitu. Pinginnya saya memang punya mungkin yayasan kecil untuk anak-anak spesial seperti Aisyah yang notabene banyak banget untuk terapi nggak murah. Dan banyak anak-anak di luar sana yang tidak seberuntung Aisyah mungkin yang ya istilahnya kita usaha masih cukup untuk dia terapi untuk segala macam ya itu terkadang membuat saya miris. Ada mimpi itu masih saya tanam sampai saya pupuk sampai sekarang ya Pak ya. Mimpi harus dipupuk ya Pak ya. Nah, itu Pak mungkin sedikit tambahan Pak, silakan. Ini bagaimana melihat peluang itu Pak dari hobi gitu? Ya, jadi kalau kita lihat di sisi peluang ya, kita kan Dinas Koperasi Usaha Mikro itu melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Tapi ini spesial. Ini spesial. Ini apa yang dibuat oleh Ananda Aisyah ini berpeluang menghasilkan cuan. Ya kan, menghasilkan cuan. Maka saya pada kesempatan ini memberikan apresiasi lah. Ya, memberikan apresiasi atas karya daripada Ananda Aisyah. Tapi yang mungkin yang perlu diurus Pak, kayak hak cipta, kalau barang-barang seperti ini itu gimana? Enggak juga. Enggak harus ya. Hak cipta itu ya mungkin brandnya. Brand ya. Kalau misalkan Aisyah Collection misalnya, Aisyah Collection itu ya kita urus hak ciptanya gitu kan, hak kekayaan intelektualnya. Tapi yakin dan percayalah, ya ini kalau bahasa Ibu tadi diadopsi ya. Jadi hasil karya anak spesial dengan hasil karya yang lain yang di sini saya normal, itu tentu orang memberikan apresiasi berbeda. Ya kan? Orang membeli kalau yang di toko-toko ya mungkin harga tadi terjual di Singapura itu 15.000 sampai 35.000 itu wow yang luar biasa gitu kan. Tapi oke lah, mungkin di situ pada saat memang kegiatan menggalang dana ya. Tapi orang mendapatkan sesuatu bagi yang hobi dari hasil karya anak spesial seperti ini, dia merasa bangga. Dia merasa bangga. Ini aku dapatkan dari hasil tulis tangan sendiri oleh anak spesial seperti Ananda Aisyah. Dan ini merupakan hal yang peluang bisnisnya bagus. Kalau kita berbicara peluang bisnis, ya kan? Dan ini kalau seperti Aisyah ini yang paling dibutuhkan dorongan orang tuanya dulu Pak. Iya, betul. Jadi kan disampaikan oleh Ibu Yanti, jadi memang saat ini Ibu Yanti itu arahnya paling tidak menggali bakat daripada Ananda Aisyah. Tapi kedepannya, kalau seandainya memang ini menjadi peluang bisnis untuk bekal Aisyah ke depan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Seperti disampaikan tadi, ya mungkin nanti membuka yayasan misalkan, ya kan, berbagi, dan ini merupakan hal-hal yang positif, paling tidak dapat berbagi kepada teman-teman atau ya yang mungkin sama spesialnya dengan Aisyah, kenapa tidak gitu kan. Di samping memang dapat paling tidak nanti orang tua sekarang oke lah masih bisa ya kan. Tapi seperti Ibu sampaikan tadi, seperti apa nanti Aisyah, apa nanti yang akan bertanggung jawab meneruskan kehidupan Aisyah dan tidak terlalu membebani karena beliau sudah memiliki yayasan, sudah memiliki penghasilan daripada hobi yang dibuat dari awal. Ya kan? Baik, terima kasih Pak Edi, Bu Yanti. Kita tahan dulu bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita terkait memanfaatkan hobi untuk peluang bisnis akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambalkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, baik bisa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan kita masih berbincang dengan Bapak Hendri Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga Ibu Yanti serta anak-anak kita Aisyah yang sudah menceritakan panjang lebar bagaimana kisah inspirasi dari bakat Aisyah yang kini dikembangkan menjadi peluang untuk bekal Aisyah nanti ke depannya agar lebih mandiri. Baik, saya ke Bu Yanti mungkin bisa ditanya ini Aisyah ini hobinya apa aja selain menggambar gitu? Bisa ditanya ke Aisyah gitu. Aisyah? Hari-hari suka ngapain aja gitu? Aisyah suka main apa? Suka main kamera. Suka ya suka foto. Foto suka. Hobinya banyak ya? Iya, sangat suka di foto. Dia sadar kamera. Sadar kamera. Sadar kamera. Bisa jadi model juga ya, fotogenik ya kan? Terus saya suka apa lagi? Suka apa lagi?
apa? Menggambar? Menggambar. Painting. Terus apa lagi? Drawing. Drawing. Terus apa lagi? Melukis. Terus Aisyah suka puzzle? Suka puzzle. Puzzle dia suka juga. Nano Lego? Iya, Aisyah itu suka hal-hal yang kecil dan mendetail. Jadi kalau kayak puzzle itu yang sampai dia dari 3.000 piece itu bisa diselesaikan. Susun puzzle itu. Ya. Puzzle apa sebenarnya yang sifatnya detail kecil gitu ya. Detail kecil dia suka. Bagi kita aja itu rumit ya, tapi dia bisa ya Bu ya. Sangat-sangat rumit. Itu karena mungkin fokus dia tinggi ya Bu ya. Mungkin ya, Aisyah mungkin termasuk anak yang fokus tinggi. Jadi dia memang hal yang kayak nano Lego itu kita nggak pernah ngajarin dia itu, cuman dia ngelihat manual panduannya, dia langsung bisa. Dan itu dia sangat menyukai. Sampai dia belum berhasil dia kan nggak akan berhenti. Nano Lego itu sampai di 2.000 piece yang ukurannya cuma nggak nyampe sejengkal ya. Dan kalau puzzle. Tapi kalau spesial bakatnya ini kalau kita bilang itu melukis itu menggambarkah atau melukis atau painting gitu? Spesialnya dari Aisyah. Sebenarnya Aisyah tuh drawing ya, menggambar. Drawing ya, istilahnya drawing ya. Iya, bukan melukis ya. Kalau melukis mungkin main kanvas yang ada abstrak ya. Nah, kalau Aisyah dia masih apapun yang dibikin dia akan menggambar, walaupun lukis yang kita kasih dia akan menggambar dulu. Dia akan dibola sama dia. Cuma selama ini sejauh ini saya kasih gambar apapun dia bisa. Gitu. Dia bisa ya. Dia bisa. Nah kalau dia untuk menyelesaikan satu gambar sini di piring ini biasanya berapa lama selesai? Kalau kayak gini ya, kayak gini lah ya. Ini kayak teko ini paling dia nggak nyampe 1 jam ya. Nggak nyampe 1 jam selesai. 1 jam selesai. Apalagi dengan cuman yang 2 warna, ini 3 warna gitu ya. Nah, kecuali dia yang warnanya lumayan rumit, ya baru dia agak butuh lama. Itu warnanya nggak luntur ya? Nggak Pak. Ini habis ini kita coating. Itu biasanya Bu, dia buat pola dulu atau langsung dia gambar? Langsung dia lukis di situ. Dia langsung lukis di sini, nggak pakai pola. Tapi dia lebih suka kalau lagi drawing tadi itu dia sendiri atau Aisyah drawing sambil main iPad, jadi dia bisa nyambi, dia main gambar tapi nonton YouTube juga, nonton kartun. Aisyah sampai sekarang walaupun udah 20 tahun masih suka nonton kartun. Aisyah suka kartun apa? Suka kartun apa Aisyah? Siapa? Dora. Terus siapa lagi? Dia dong. Lego. Food. Nah, ya masih kecil. Nanti setelah digambar, kemudian di coating. Siapa yang melakukan itu? Kalau coating saya yang melakukan mamanya. Karena dia tak belum pernah coba untuk coatingnya Pak. Untuk coatingnya? Iya, karena kan kalau anak spesial ini sebenarnya dihindari dari kimikal ya Pak. Jadi saya memang agak berbahaya untuk hal-hal begitu ya, untuk makanan sendiri apapun saya lumayan menjauhkan dia dari yang kimikal ya, karena itu memang untuk anak autis itu perkembangannya, dia nggak makan tepung, nggak makan gula ya. Jadi ya. Tapi dia masih ikut terapi apa gitu sekarang? Sebenarnya total berhenti itu sudah semenjak COVID ya. Nah, semenjak COVID dari Saudi itu kita pulang ke Indonesia, habis itu total sampai sekarang dia tidak ada melakukan aktivitas apa lagi ya, fokus di rumah sama saya. Untuk daily aktivitasnya ya seperti ini ya, kalau ada job ya ngerjain job, kalau enggak ya ngerjain gini-gini aja untuk koleksi. Jadi setiap hari ada kesibukan lah dia? Ya, setiap hari masih bisa kasih kesibukan. Seperti yang Ibu bilang tadi, ini memori Aisyah ini cukup kuat untuk mengingat sesuatu gitu. Mungkin seperti apa gitu? Ya, contohnya ini, dia itu kan kita pergi traveling ya, dia kita traveling ya, dia akan ingat di benda-benda itu dibeli di mana gitu. Ini Aisyah beli di mana itu? Di pasar. Dan pasar ini Johor Bahru, Batu Malang. Melbourne. Night market Melbourne. Night marketnya juga detail dia. Iya, ini Tangkuban Perahu Mountain. Tangkuban Perahu Mountain di mana? Bandung. Oh, ini Dubai. Ini Dubai. Ini
Singapore. Singapura. 3 bracelets. 3 bracelet. Surabaya. Surabaya. Manly Beach, Sydney. Manly Beach, Sydney. Mega Mall Batam. Dahlia Mall Aquabar. Batam. Ini dia bisa detail kayak gitu dilatih atau memang dari kecil udah memorinya kuat gitu? Sebenarnya mungkin Aisyah tuh anak yang memorinya kuat. Makanya sampai terkadang saya kalau buka album foto gitu kasih lihat dia ini di mana. Padahal itu mungkin dia masih umur 5-6 tahun. Itu dia akan ingat ini Batu Malang, Brunei. Terus kalau misalnya saya ajak traveling, ajak kemana-mana, itu dia akan ingat di tempat itu ada apa. Gitu. Aisyah, di Turki ada apa? Turki. Ada apa? Kapadokia. Kapadokia ada apa di situ? Main ski. Main ski. Terus apa lagi? Istanbul. Istanbul ada apa? Garden Tulip. Moskil. Garden Tulip, Moskil. Ingat ya. Ingat. Kalau di Dubai ada apa? United Arab Emirates. Dubai Mall. Dubai Mall. Ada apa dalam Dubai Beach. Dubai Burj Beach. Khalifa. Apa lagi? Miracle Garden. Miracle Garden. Iya. Dia kayaknya memorinya saya ingat. Misalnya atau misalnya kan ya kita pindah-pindah tinggal, terus misalnya saat saya janji pulang, misalnya di pulang terapi kita pulang ke rumah, ternyata saya mau mampir di rumah teman saya, dia akan koreksi sopirnya, sunrise. Berarti kita nih pulang ke rumah tuh harus belok kanan gitu loh. Nah ini kok lurus gitu. Jadi dia akan sehingga dia harus belok kanan. Iya. Jadi kalau saya tuh ngapa-ngapain tuh sama dia tuh ngomong seperti anak biasa. Oh nanti kita pulang terapi, kita ke rumah teman mama dulu, biar dia nggak komplain. Dan anaknya disiplin, mungkinnya lebih gampang ngurus ini. Misalnya kalau pagi, misalnya kita ada flight pagi yang harus berangkat dari rumah jam 4. Malam kita ngomong malam, adek besok kita jam 4 harus ke bandara. Kita bangun pagi itu tinggal tepuk, dia bangun pagi. Malah lebih gampang bangunin dia. Jadi kayak tadi malam saya harus ngomong ke dia. Kalau nggak gini dia nggak akan, misalnya nggak, ini moodnya nggak bagus. Dan malam saya ngomong, besok ada ini, besok ada apa? Besok ada Batam TV syuting ya. Aisyah bangun pagi, itu dia mau. Dia bangun pagi. Dia pagi tanya udah masa syuting. Oke. Nah Bu Yanti, masih ada sisa waktu sedikit. Ini harapannya untuk Aisyah ke depan dan juga harapan atau ada saran untuk pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, silakan. Iya boleh nih Bapak ya. Boleh minta Bapak ya. Ya mungkin ya untuk sampai saat ini saya belum menemukan wadah anak-anak spesial ya atau peluang ya. Makanya alhamdulillah banget kemarin itu tahun lalu Aisyah dilibatkan untuk mengisi acara UMKM. Ya udah terima kasih banget gitu udah semuanya untuk support ya. Mungkin untuk Bapak mungkin ya seperti Bapak bilang tadi yang basis Bapak kan memang ekonomi ya Pak ya, untuk mencari cuan ya Pak ya. Nah, mungkin bisa digandeng ya Bu ya? Iya, bisa digandeng mungkin ada acara-acara apa lagi yang mungkin Aisyah dilibatkan ya Pak ya. Nggak Aisyah aja sih, nggak untuk Aisyah aja, untuk yang lain-lain. Sebenarnya banyak anak-anak spesial itu Pak yang punya talenta. Mungkin barang-barang karya Aisyah ini juga bisa diikutkan pameran Pak mungkin kali ya? Iya baik. Jadi memang saya tertarik apa yang telah disampaikan Ibu dan pada saat kita mengikut sertakan kita Gebiar kemarin tahun 2023 dan itu menjadi inspirasi kita juga. Jadi ke depan kalau seandainya bersedia, kami khawatir saja, takut nanti bukan bersedia. Jadi ke depan kalau mungkin kita ada kegiatan-kegiatan bazar atau expo, bolehlah kami undang Ibu untuk hadir, pajangkan hasil karya daripada Aisyah, dan Aisyah kira-kira berkesempatan untuk bisa hadir, biar orang tahu ini adalah hasil anak Aisyah, anak spesial yang seperti ini bisa menghasilkan karya seperti ini. Mungkin bisa dia menggambar langsung di sana gitu. Iya, bisa kita praktekkan di situ kan. Kami khawatir saja ribut, lagi nggak bisa atau apa. Kalau saya memang kita sudah sepakat ya, setelah ke depan nanti kita akan undang. Iya, sebenarnya wakili Kota Batam juga ya Pak ya. Ya waktu aja sebenarnya Pak, karena Aisyah kan saya bilang tadi dia moodnya nggak ini. Jadi kalau segala itu ada prepare. Maksudnya maksudnya saya bilang, minggu depan adek begini ya, minggu depan Aisyah ada acara ini ya. Tapi dia udah tahu itu ya. Dia akan tahu.
Jadi begitu juga apapun yang akan kita lakukan, saya akan ngomong sebulan, seminggu itu dijejelin di otaknya. Jadi habis itu dia akan saat hari H dia akan enjoy. Dia happy. Aisyah happy hari ini? Happy. Are you happy? Why Aisyah happy? Because photo. Because photo, then Camera. Nanti kita foto bareng ya? Yeah. Boleh ya, sama Aisyah? I can't wait. Baik Pak, sedikit Pak, pesannya untuk generasi muda Kota Batam atau pelaku pemula UMKM di Kota Batam. Ini untuk meyakinkan mereka dari hobi ternyata bisa dijadikan peluang bisnis seperti yang sudah dibuktikan oleh Bu Yanti melalui Aisyah ini. Bakatnya gitu Pak, silakan. Jadi memang banyak hobi yang bisa kita jadikan peluang usaha. Ya. Seperti diketahui banyak yang hobi fotografer, itu kan bisa dimanfaatkan pada saat kegiatan-kegiatan pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian bagi yang hobi memasak, bagi hobi memancing, bagi yang hobi membuat video segala macam kan, ini kan bisa kita buat YouTube-nya kan, atau menjadi YouTuber segala macam. Nah ini merupakan suatu hobi yang bisa kita jadikan peluang usaha. Ya, karena memang kalau kita hanya mengikutkan kegiatan kesukaan kita, hobi kita, ini sifatnya konsumtif, jadi menghabiskan biaya. Tapi ya hobi ini malah bisa kita jadikan peluang usaha, dan yakin bahwasanya kalau kita melakukan usaha dari hobi dan kesukaan kita, ini peluangnya lebih besar dibandingkan dengan kita memaksakan diri untuk menjadi suatu pelaku usaha. Baik. Jadi ini menjadi suatu hasil yang lebih maksimal kalau memang kita lakukan berdasarkan hobi dan senangan kita, kesukaan kita. Nah, jadi saya sarankan kepada para pelaku usaha, di sisi kita melakukan usaha, cari hobi kita. Apa kesukaan kita, itu yang kita jadikan peluang untuk usaha kita. Baik, terima kasih. Ini lebih berkembang lebih baik. Baik. Saya sedikit ini Bu Yanti, bagi tips untuk pemirsa di rumah atau ibu-ibu di luar sana. Ini, Ibu tadi kan menjaga mood Aisyah. Nah, bagaimana menjaga mood Ibu sendiri gitu? Ya. Ini kayaknya Ibu happy aja gitu kan? Ya. Seperti apa? Menjadi ibu seorang anak spesial sebenarnya tidak gampang. Tidak gampang, istilahnya masih ada pasang surut ya Pak. Ya terkadang kita udah oke, keluarga inti udah oke. Tiba-tiba nanti kita masuk ke ruang keluarga yang mungkin lebih besar, ada yang nyelutup. Ya, tapi kembali lagi bagi saya penerimaan tadi yang penting. Penerima keikhlasan kita menerima. Oh, itu cuma sambungan kecil. Udah lupakan. Jadi nggak usah baper ya, mungkin jangan cepat baper lah ya. Anak muda sekarang bilangnya baper ya, jadi ibu anak spesial nggak boleh baper. Baik ya, terima kasih. Kita pede ke anak kita, percaya ke anak kita, bangkit percaya diri anak kita juga bangkit. Orang tuanya dulu harus semangat dulu ya, biar anak juga semangat gitu. Baik, terima kasih Bu Yanti untuk kisah hari ini yang sudah cukup inspirasi. Terima kasih juga Bu Aisyah. Dan terima kasih juga untuk Pak Hendri Agulan yang sudah berbagi juga Pak. Dan cerita hari ini cukup menginspirasi tentang bagaimana semangat Aisyah menemukan bakatnya Bu ya, dengan dukungan kuat dari orang tuanya ini. Baik, pemirsa Batam TV, demikian bincang-bincang kita kali ini, bagaimana memanfaatkan hobi untuk dijadikan peluang bisnis. Saya Mas Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.